Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah asisten rumah tangga, suster yang bekerja di rumah kita, termasuk salah satu yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya, ditanyakan dalam ibadah dan auratnya? Contohnya, suster jarang sholat, tidak berhijab. Apakah nantinya kita sebagai pemberi kerja akan dimintakan pertanggungjawabannya? Naam jamaah. Kita itu jangan sama pekerja kita, sama orang lain melihat kemungkaran kita disuruh mengingkarinya. Orang lain nggak kenal kita ngelihat orang itu melakukan nggak sholat umpamanya. Dan ini perlu difahami bersama tentang kewajiban berdakwah. Dakwah ini kewajiban semua muslim yang baligh, yang berakal sehat, itu wajib berdakwah. Hanya saja orang yang berilmu kewajibannya berbeda. Orang yang awam itu kewajiban berdakwah dia mengajak orang lain kepada amalan yang setiap muslim wajib tahu. Contohnya kewajiban sholat. Apakah ada muslim yang nggak tahu wajib sholat? Itu pembantu kamu nggak sholat. Oh, saya bukan ustadz ya. Saya bukan ustadz. Semua orang tahu kalau sholat itu rukun Islam. Pembantunya nggak puasa, disuruh kasih nasihat. Ustaz, saya nggak bisa, saya bukan ustazah. Kau tahu hukumnya meninggalkan puasa. Maka bagi orang yang memiliki di rumahnya pekerja, bukan hanya di rumah, di tempat, di kantornya, dan dia sebagai penguasa, dia seharusnya gunakan kekuasaannya untuk memasukkan orang ke dalam surga. Ada orang yang masuk surga itu ditarik dengan rantai menuju surga. Ditarik, diselamatkan, dipaksa masuk surga. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Kita bisa lihat bagaimana kekuasaan melakukan, jemaah. Di kantor ketika dikatakan masuk jam 7, semuanya masuk jam 7. Ketika dikatakan jam 12 off, semuanya ke masjid. Yang nggak ke masjid SP1. Itu semuanya ke masjid. Astagfirullah. Ke masjid astagfirullah. Itu kemana masjid? Ini bos, ini astagfirullah. Bos, astagfirullah sama bos. Berangkat. Dan mampu jamaah. Kita melakukan itu mampu. Dengan pembantu kita, yang pertama tidak dipaksa, tapi perlu pendekatan dengan dia. Kita ini punya masalah. Kadangkala ketika kajian, pembantu kita, suster kita itu malah nggak hadir. Dia malah nggak dengarkan kajian. Seharusnya suruh duduk, sini duduk. Dengarkan kajian. Ini buku tulisnya, kamu tulis. Nanti kalau saya ditanya sama Allah, saya sudah suruh dia datang kajian Ustaz. Waktu dia kerja, sudah saya kasih waktu untuk ngaji. Itulah kewajiban orang yang punya rumah. Jangan hanya mengambil tenaga dari mbak-mbak itu. Tapi kita tidak mau berbagi ilmu dan agama sama dia. Bikin dia pulang ke rumahnya, Masya Allah. Dia bawa lentera di rumahnya. Orang tuanya lihat, ya Allah nak, kamu pulang dari Jakarta kok sholatnya tambah rajin. Nah, alhamdulillah, ana punya bos senantiasa mengingatkan ana untuk sholat. Jadi kalau bicara sama, tumbuhkan keimanan, yang lainnya nanti menyusul. Pelan-pelan jemaah. Yang jelas kita akan ditanya. Kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang bekerja yang mereka di bawah kekuasaan kita. Yang kita mecat dia bisa kita. Kita bilang kamu berhenti sekarang, keluar dia. Lalu kita nggak bisa nyuruh dia sholat. Ya tentunya lebih bisa. Yuk sholat bareng ke masjid umpamanya. Gantian sholatnya. Yang punya pembantu, ngomong sama pembantunya, tolong titip anak-anak dulu ya, aku mau sholat. Selesai sholat, anaknya dipegang, yuk kamu yang sholat, saya pegang anak-anak sekarang. Suruh sholat pembantunya. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya rumah ini menjadi semakin bercahaya jemaah. Soalnya gimana kalau di rumah kita ada yang nggak sholat? Kita tahu, kita sholat, kita kajian, padahal fulana nggak sholat dan dia kita lihat tiap hari di rumah kita. Maka kita akan ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab.